Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan bahas soal pelatihan 1, karena kalau bahasan TO-nya sudah ada ya di aplikasi, jadi nanti kalian tinggal langsung cek aja. Kemudian Kak, tadi ada yang minta soal PDF-nya, katanya yang soal 1. Kebetulan saya lagi pakai tab nih, nggak bisa kirim ya kalau di tab. Udah saya share di Telegram, Kak. Oh, oke. Ya, terima kasih Kak, tadi ada yang minta soalnya. Oke, langsung aja ya kita bahas soal pelatihan pertama. Saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat semuanya? Ya, Kak. Kelihatan Kak. Kak. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk yang nomor 1, di sini berdasarkan kalimat pertama paragraf ketiga, simpulan yang paling tepat adalah yang mana? Kita lihat dulu di sini kalimat pertama paragraf ketiga. Karena semakin tingginya kesadaran masyarakat, ya, karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, buah organik ini banyak dicari konsumen baik domestik maupun mancanegara. Nah, belum selesai di sini. Sehingga ini merupakan peluang besar bagi para petani untuk lebih meningkatkan produksi buah organik. Pertama, jika ada kalimat panjang seperti ini, kalian harus tentukan dulu yang pertama adalah penyebabnya, ya. Berarti di sini penyebabnya adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, terlebih di tengah pandemi COVID, ya. Itu adalah penyebab pertamanya. Berarti kita misalkan nanti jadi P di sini penyebabnya. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kemudian yang keduanya, buah organik ini banyak dicari konsumen baik domestik maupun mancanegara. Itu akibatnya kan ya, maka di sini tulisnya Ki. Oke, berarti gara-gara P itu akibatnya jadi Ki, maka kita tulis P maka Ki. Selanjutnya, sehingga ya artinya di sini akibat lagi peluang besar bagi para petani untuk lebih meningkatkan produksi buah organik. Jadi tadi karena buah organik banyak dicari konsumen, akibatnya itu jadi peluang besar bagi para petani, gitu kan? Oke, berarti di sini karena Ki, akibatnya jadi R ya, maka tinggal kita tarik kesimpulan menggunakan silogisme. Jadi simpulannya adalah P maka R. Tadi P-nya itu semakin tingginya kesadaran masyarakat. Akibatnya peluang besar bagi para petani, gitu ya. Jadi di sini akibatnya P, sebabnya P, akibatnya R. Maka yang tepat adalah yang A. Walaupun yang A yang ditulis R duluan itu nggak masalah ya. Peluang petani untuk meningkatkan produksi buah organik semakin terbuka karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin tinggi. Jadi walaupun dibalik, kalian tetap tahu kalau misalkan yang belakang itu adalah sebabnya, akibatnya peluang petani untuk meningkatkan produksi buah organik semakin terbuka. Itu ya. Paham kan untuk nomor 1? Paham, Kak. Mau nanya, Kak. Kenapa? Mau nanya. Oke. Kalau P maka R itu kan ekuivalen dengan R maka P. Tapi kalau P maka Q tidak ekuivalen dengan I dan Q maka P ya, Kak? Kalau P maka R itu tidak sama dengan R maka P.
Ya, nggak boleh. Ini yang A itu nulisnya kebalik bukan karena jadi akibatnya ya. Jadi misalnya nih contohnya, saya lapar, maka makan gitu kan. Jadi gara-gara lapar jadinya makan. Atau boleh juga misalkan ditulisnya saya makan karena lapar. Ya, walaupun di sini posisinya berbeda. Jadi misalkan laparnya itu kan yang P, maka makan. Jadi akibatnya itu yang Q makan ya. Nah, ini kan P maka Q. Kalau ditulisnya, oh tunggu. Kalau misalkan ditulisnya saya makan karena lapar itu bukan Q maka P ya. Jadi tetap aja karena lapar ini sebabnya. Jadi P maka Q. Jadi kalau misalkan P maka R itu juga beda dengan R maka P. Oke? Oke, Kak, paham, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, jadi walaupun... Enggak yang B, Kak. Oh, jangan. Kenapa? Kenapa enggak yang B, Kak? Kan mirip, Kak. Kenapa nggak yang D? Yang B, Karena peluang petani untuk meningkatkan produksi buah organik semakin terbuka, sehingga kesadaran masyarakatnya semakin tinggi, enggak dong? Di sini berarti sebabnya peluang petaninya meningkat. Berarti peluang petani meningkat itu yang mana? Yang R kan? Berarti kalau yang ini tuh R, ya. Nah, sehingga maka kesadaran masyarakatnya tinggi. Berarti di sini apa? P. Ini R maka P jadinya berbeda. Ya nggak? Ya, Kak. Kalau yang A apa itu, Kak? Kalau yang akan peluang petani untuk meningkatkan produksi buah organik semakin terbuka karena kesadaran masyarakatnya semakin tinggi. Nah, karena ini kan kalau depannya karena berarti belakangnya sebabnya ya. Berarti ini sebabnya P, kemudian di sini akibatnya Q. Akibatnya R. Gitu. Kalau yang B itu R maka P. Jadi yang jadi sebabnya malah peluang petaninya. Karena ini sebabnya peluang petaninya. Harusnya itu jadi akibat bukan jadi sebabnya. Oh, iya. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Jadi kalian jangan fokus ke, oh yang pertama itu, misalkan kalimat pertama itu sebab, kalimat keduanya akibat, belum tentu ya. Bisa dibalik-balik. Jadi kalian perhatikan kata-kata karena, biasanya itu di situ jadi penyebabnya, sehingga itu akibatnya. Jadi fokusnya di situ. Cari penyebabnya apa, akibatnya. Oke, kita lanjut ya, yang nomor 2. Berdasarkan kalimat bergaris bawah. Oke, di sini kita lihat kalimat bergaris bawahnya. Lahan pertanian akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit karena diperlakukan secara alami tanpa bahan kimia. Oke, pertama kita harus menentukan dulu sebabnya. Ya, biasanya sebab itu bisa diawali oleh karena kan. Berarti di sini karena diperlakukan secara alami tanpa bahan kimia, ini adalah sebabnya, ini P-nya nih. Nah, akibatnya lahan pertanian akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Berarti ini nanti Q-nya ya. Ini kakak tulis di sini. Oke, tadi P-nya lahan pertanian diperlakukan secara alami tanpa bahan kimia. Akibatnya lahan pertanian akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Berarti dari teks tadi kita buat P maka Q, gitu ya. Kemudian di sini di soalnya, jika lahan pertanian diperlakukan secara alami tanpa bahan kimia. Nah, kira-kira tadi ini sama dengan apa nih? P-nya ya, lahan pertanian diperlakukan secara alami tanpa bahan kimia. Berarti P-nya. Berarti kita buatlah di sini P. Nah, maka simpulannya menggunakan determinan. Jadi simpulannya adalah yang Q. Tadi Q itu apa? Q adalah lahan pertanian akan semakin tahan terhadap hama dan penyakit. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 2 paham ya? Kak, kalau negasi P gimana, Kak? Negasi P nggak ada. Jadi kalau mau adanya negasi Q, nanti menggunakan modus tolen. Jadi kalau misalkan P maka Q, itu nanti adanya negasi Q. Nanti simpulannya adalah negasi P. Itu pakai modus
tolen. Tapi kalau ada P maka Q, nanti di sini negasi P itu nggak ada. Ya. Oke? Nanti ada contoh yang modus tolen ya. Kenapa tadi ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita next nomor 3. Berdasarkan kalimat terakhir paragraf ketiga. Kita lihat dulu kalimat terakhirnya. Oke, di sini kalimat terakhir paragraf ketiga. Tingkat kesuburan tanah meningkat, sehingga tanah menjadi lebih sehat, yang otomatis meningkatkan ketahanan tanaman itu sendiri. Lihat kata-katanya ya, tingkat kesuburan tanah meningkat, sehingga artinya ini penyebabnya, sebabnya itu tingkat kesuburan tanah meningkat, akibatnya tanah menjadi lebih sehat. Berarti di sini P-nya tingkat kesuburan tanah meningkat, ini P-nya tanah menjadi lebih sehat adalah Q-nya. Nah, karena tanah menjadi lebih sehat, ini yang otomatis, artinya mengakibatkan lagi meningkatkan ketahanan tanaman itu sendiri. Berarti di sini R-nya, gitu ya. Ini di sini jadi udah kakak tulis. Tadi P-nya tingkat kesuburan tanah meningkat, akibatnya tanah menjadi lebih sehat. Berarti ditulis dulu di sini. P maka Q. Nah, karena tanah menjadi lebih sehat, otomatis meningkatkan ketahanan tanaman itu sendiri. Tadi di paragrafnya seperti itu, maka di sini Q maka R. Jadi kita masih menggunakan silogisme, simpulannya adalah P maka R. Tapi belum selesai ya, ini baru simpulan dari paragrafnya. Karena di soalnya ada kata-kata lagi. Ketahanan tanaman tidak meningkat. Nah, tadi kan kalau yang R itu meningkatkan ketahanan tanaman. Berarti kalau ketahanan tanaman tidak meningkat artinya negasinya kan? Dibuatlah di sini negasi R. Gitu ya. Tadi P maka R, kemudian di soalnya ada negasi R, maka ini menggunakan modus tolen. Jadi simpulannya adalah negasi P. Di mana P-nya adalah tingkat kesuburan tanah meningkat, berarti negasinya kesuburan tanah tidak meningkat. Jadi yang gimana? Nomor 3 paham? Paham. Paham, Kak. Oke. Tanya. Lanjut nomor 4 ya. Kak, Ya. selain penyebab itu kan ada karena ya kak. Selain karena apa lagi kak? Sama akibat kan ada sehingga. Selain itu apa kak? Biasanya depannya ada kata-kata jika. Sebenarnya nggak harus karena sih. Jadi tergantung. Jadi misalkan jika kita mengantuk gitu, maka kita tidur. Ibarat gitu. Misalnya ada kata-kata depannya ada kata-kata jika juga. Beberapa ada. Sebenarnya kalian kalau misalkan apa ya baca tanpa ada kata-kata ini, biasanya kalian harusnya ini biasanya langsung paham kok yang jadi akibatnya apa, sebabnya apa gitu. Karena kan kalau kayak tadi nih tingkat kesuburan tanah meningkat, jadi tanah menjadi lebih sehat. Jadi kalau misalkan tanah menjadi lebih sehat, maka kesuburan tanah meningkat. Itu juga bisa sih sebenarnya ya, cuman tadi karena kata-katanya ada karenanya. Jadi beberapa ada kata-kata jika di depannya. Nanti coba dicari-cari lagi ya. Kak, mau nanya Kak. Mm-mm. Kan kalau P itu ciri-cirinya ada kata jika atau karena. Sedangkan kalau itu kan ada kata sehingga atau maka. Nah kalau R tuh gimana Kak cara lihat di kalimatnya? Kan biasanya R juga adalah akibat. Jadi R itu adalah akibat. Jadi kalau misalkan ada 3 kalimat seperti itu ya. Jadi misalkan nih, ini ada P, ini ada Q, ini ada R. Jadi kan si Q ini itu adalah akibat dari P kan ya. Nah, kemudian si R ini adalah akibat dari Q. Jadi Q ini bisa jadi akibat dari P atau sebab dari R gitu. Jadi R juga sebenarnya adalah akibat.
Paham nggak kira-kira? Paham, Kak, paham. Makasih, Kak. Ya, kita lanjut dulu ya. Yang nomor 4, berdasarkan kalimat terakhir paragraf 4. Oke, kita lihat kalimat terakhir paragraf 4. Beberapa negara di Eropa mengimpor produk buah organik dari Indonesia. Nah, kalau kayak gini kan bukan sebab akibat ya. Karena nggak ada sebabnya, nggak ada akibatnya. Pokoknya beberapa negara di Eropa mengimpor produk buah organik dari Indonesia. Oke, berarti kalau ini tidak menggunakan silogisme, modus ponen, ataupun motolen, tapi kita menggunakan ini. Ya, jadi, oh ya, kakak lanjutin dulu ya. Tadi premis yang pertama itu yang dari soal ya. Beberapa negara di Eropa mengimpor produk buah organik dari Indonesia. Kemudian di soalnya, jika semua yang mengimpor produk buah organik dari Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Berarti di sini premis keduanya, semua yang mengimpor produk buah organik dari Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Oke, nggak ada sebab akibat. Berarti kalian harus ingat ini. Jika ada dua premis, salah satunya partikular. Partikular itu ada kata-kata ada, beberapa, atau sebagian, maka nanti simpulannya juga pasti partikular. Ya. Kemudian yang kedua, jika salah satu premisnya negatif, ada kata-kata tidak atau bukan, artinya nanti simpulannya juga negatif. Kemudian yang terakhir, jika term penengah atau kalimat yang sama itu harus dihilangkan ya. Jadi di simpulan itu nggak boleh ada kalimat yang sama. Kita lihat dulu di sini. Di premis yang pertama beberapa, premis yang kedua semua. Artinya premis yang pertama ini adalah partikular kan? Ya, berarti simpulannya juga harus partikular. Ada kata-kata beberapa, sebagian atau adanya. Berarti yang D ini pasti salah. Semua soalnya ya, ini juga pasti salah. Jawabannya antara A, C, D. Kemudian di sini kan tidak ada kalimat negatif ya, jadi semuanya kalimat positif nih, premis 1 dan premis 2. Kita lihat ke yang terakhir, term penengah atau kalimat yang samanya dihilangkan. Kita lihat di sini kalimat yang sama antara premis 1 dan 2 adalah mengimpor produk buah organik dari Indonesia. Ya. Nah, jadi mengimpor produk buah organik dari Indonesia itu nggak boleh ada di simpulan. Berarti langsung aja simpulannya, beberapa negara di Eropa memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Yang C ya. Nomor 4 ada pertanyaan dulu. Kak mau nanya. Kenapa? Kalau misalkan premis satunya semua A maka B, terus premis keduanya itu sebagian A maka C, nanti kesimpulannya gimana ya, Kak? Kalau yang seperti ini bukan sebab akibat. Oh, bukan. Bukan, Jadi kalau sebab akibat nanti pakainya yang tadi ya, silogisme, modus ponen, modus tolen. Nah, kalau ini kan bukan sebab akibat ya, jadi nanti kita lihat dari sini. Makasih, Kak. Lanjut ya. Yang nomor 5. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 2019 dikali 2022 per 2020 dikali 2021. Oke. Ini biar mudah, kita samakan aja dulu angka-angkanya ya. Ini kan kayak 2019, ini bisa nih disamain kayak penyebutnya 2020, yaitu 2019-nya itu adalah 2020 dikurangi 1. Jadi 2019 kan sama aja. Kemudian dikali dengan 2022, itu bisa kita samain jadi 2021. 2021 ditambah 1. Dibagi dengan 2020 dikali 2021. Nah, tinggal yang atas kita kali pelangi ya. Berarti 2020 dikali 2021. Ini kita tulis saja.
Kemudian 2020 dikali 1 adalah 2020. Negatif 1 dikali 2021 adalah negatif 2021. Terus min 1 kali plus 1 min 1 ya. Per 2020 dikali 2021. Oke, berarti di sini 2020 dikali 2021, 2020 dikurangi 2021 adalah min 1. Min 1 dikurang 1 jadinya min 2. Dibagi dengan 2020 dikali 2021. Ini kita pisahkan penyebutnya ya, jadi dibuat masing-masing saja. Ini per 2020 dikali 2021 dikurangi 2 per 2020 dikali 2021. Berarti ini hasilnya 1 dikurangi 2 per 2020 dikali 2021. Nah, 1 dikurangi ini pasti ada nilainya ya, 0, sekian. 1 dikurangi 0, sekian, pasti nanti hasilnya bakal lebih kecil daripada 1 kan ya? Ya. Artinya, kalau bilangannya nilainya lebih besar dari ini, ya berarti 1. 1 itu lebih besar dari ini. Oke? B sama C itu udah dicek Kak tadi, nilainya lebih kecil Kak. Kakak nggak ngecek yang B dan C karena susah ngitungnya. Berarti itu dong, kita nggak tahu dong kalau bisa jadi dia lebih besar dari soalnya. Enggak, tapi nggak mungkin. Nggak mungkin dia nilainya lebih besar juga, karena nanti kalau dia yang B dan C nilai lebih besar juga, berarti nanti jawabannya banyak dong kalau kayak gitu. Ya nggak? Jadi kan kayak 1 dikurangi suatu nilai, pasti kan dia nilainya pasti kurang dari 1 gitu, karena udah berkurang ini nih. Udah dikurangi dengan hasil tadi gitu. Jadi pastinya nanti nilainya hasilnya 0, sekian gitu. Jadi pasti kan 1 itu lebih besar daripada nilai hasilnya. Nah, yang B dan C nggak mungkin lebih besar juga. Nanti kalau kayak gitu jawabannya bakal ada banyak. Oh iya deh, iya benar. Sudah dicek pakai kalkulator? Bukan, gitu yang bawah banyak banget tuh nolnya. Pasti lebih kecil. Iya, oke. Karena menghitungnya juga banyak, jadi menyusahkan kalian untuk mendekat. Oke, lanjut ya, nomor 6 ya. Oke, nomor 6 ini mudah ya, tinggal kita ubah ke pecahan biasa aja semuanya. Berarti 1/2 dikurangi 1/3, kita samakan penyebutnya jadi 6. Jadi ya di sini 3 dikurang 2. Dikali 60% itu 60/100, ditambah 0,75 itu 75/100, dikali dengan 1/3/5, 8/5. Berarti ini jadinya 1/6 dikali dengan, ini nolnya coret ya, jadi 6/10, ditambah dengan 75 dengan 100 sama-sama bisa dibagi 25, ini dapat 3, ini dapat 4, jadinya 3/4 dikali 8/5. Ini coret, jadi dapat 1/10 ditambah dengan coret dapat 2, jadinya 6/5. Kita samakan penyebutnya jadi 10, 1 ditambah 12. Jadi jawabannya 13/10 itu 1,3. Nomor 6 udah ya? Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada, Kak. Oke, kita langsung nomor 7. 4, 2, 3, 5, jadi 9, 6, 6, 7 ini kita cek per barisnya aja. Berarti dari 4 ke 9 itu ditambah 5. Dari 2 ke 6 itu ditambah 4. 3 ke 6 itu ditambah 3. 5 ke 7 itu ditambah 2. Kita boleh ngecek dulu ya untuk memastikan F ditambah 5 betul ya, Kak? YHIJK. K ditambah 4. LMNO, betul Om. A ditambah 3. BCD. T ditambah 2. UV. V betul ya? Berarti di sini AIN 4. A-nya ditambah 5, jadi F.
Sebenarnya yang jawabannya F cuma satu, jadi sebenarnya langsung aja kalian jawab C nggak masalah, tapi kalau kalian mau cek boleh. I ditambah 4, JKLM. N ditambah 3, OPQ. 4 ditambah 2, 6. Oke, jadi jawabannya FM Q6. Lanjut nomor 8. Untuk soal seperti ini, kita coba-coba ya. Karena nggak ada rumus pastinya. Yang pasti di sini hasilnya itu 5, ini 7 gitu ya. Jadi kita otak-atiknya selain nomor itu aja. Selain angka tersebut. Ini boleh dikali, bagi, tambah, kurang, akar, kuadrat, semuanya boleh. Jadi tinggal dicocokin aja. Nah, ini setelah kakak hitung, itu yang cocok itu adalah 20 dengan 20-nya dikali, yang atas dengan atas. Yang bawahnya juga dikali. Jadi di sini 20 dikali 20 adalah 400. 27 dikali 13 adalah 351. Nah, kemudian ini hasilnya kalau dikurangi itu adalah 49. Biar jadi 7, berarti kita tinggal akarin ya. Jadi hasilnya 7. Berarti itu cara yang sama juga untuk yang pertama ya. Nanti kalian cek juga ini sebenarnya udah betul sih dikali. Berarti ini juga kalau kita kalikan, ini juga kita kalikan. Maka 12 dikali 37 dengan 17 dikali 19 ya. 12 kali 4 ya, 444. 17 dikali 19. 323. Kita kurangi hasilnya 121, akar dari 121 adalah 11. Jadi jawabannya adalah yang Kak mau nanya Kak, ya. kan kalau soal kayak gini tuh kita nggak tahu nih bakalan dikali atau dibagi atau dikurang atau ditambah. Gimana sih Kak kayak ciri-cirinya kalau soalnya itu bakalan dikali, bakalan dibagi di triknya gitu Kak? Kalau ciri-ciri ya gitu ya. Ciri-ciri nggak ada ya. Kalau ciri-ciri nggak ada sebenarnya benar-benar tergantung si pembuat soalnya kan maunya gimana gitu. Cuman gini aja sih, mungkin kalau misalkan hasilnya ya, ini kan hasilnya kecil banget nih. Jadi pasti bisa dibagi, nggak sih, karena nggak bisa ngomong pastinya gimana ya, karena masalahnya setiap soal tuh suka beda-beda gitu. Jadi kayaknya nggak ada ciri-ciri yang kelihatan deh. Paling kalian banyak-banyak latihan soal kayak gini aja nih, kayak ada aplikasi Meter Idol juga tuh kayaknya bisa deh. Pokoknya banyak latihan soal kayak gini, mungkin nanti lama-lama feeling kali ya Kak sendiri. Kakak nggak berani jawab nih kalau ciri-cirinya gimana gitu, karena setiap soal suka beda-beda. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Kak, selain pakai angka yang di dalam, kadang pakai tambahan dari luar ya Kak? Jarang sih kalau tambah dari luar, angka kita dibuat sendiri gitu ya? Iya Kak. Kakak jarang nemu sih yang kayak gitu, cuman mungkin kalau soal-soal di luar sana ya, banyak sih yang kayak gitu ya, cuman kalau kakak nggak tahu nih, kalau misalkan soal-soal itu kan, sebenarnya kalau kita pakai angka-angka sini aja ya, kalau misalkan mau ditambahin angka luar tuh kayaknya agak susah juga sih, yang penting harusnya sama. Nggak deh, kayaknya kalau misalkan ini pakai angka-angka yang dalam sini dulu aja, ya jadi pakai angka-angka yang ada. Kakak nggak tahu kalau misalkan di soal-soal di luar sana mungkin ada yang kayak gitu ya, cuman kakak belum banyak nemu sih. Kalau misalkan seandainya mau ditambahin angka dari luar, mungkin bisa, tapi yang penting harus sama. Yang penting kalian gunain angka-angka yang di dalam sini dulu aja deh, sebelum tiba-tiba ngambil angka dari luar gitu. Oke. Kita lanjut nomor 9 ya. Bilangan yang tepat untuk menggantikan X adalah yang mana? Oke, berarti di sini kita cari yang udah pasti dulu aja ya. Dari 2 ke 2 kan kayak masih rancu nih, bisa ditambah 0, bisa dikali 1, bisa dibagi 1. Yang udah pasti aja dulu nih. Ini pasti ditambah 3.
Ini dikurang 1. 4 ke 8 juga bisa ditambah 4, bisa dikali 2 kan? Nanti aja dulu. Ini aja dulu nih, ditambah 4. Ini belum tahu. 30 ke 35 itu adalah ditambah 5. Ini dikurangi 3. Gitu ya. Jadi, kita lihat baru nih sekarang yang belum, yang kosong-kosong. Dari 2 ke 2 itu kan bisa ditambah, tadi tambah 0, tapi agak jarang ya tambah 0 ya. Kali 1, bagi 1 gitu ya. Nah, di sini 4 ke 8, itu bisa dikali 2, bisa ditambah 4. Nah, berarti kalau di sini kan tadi bisa dikali 1, bisa dibagi ya. Ini kan nggak mungkin dibagi nih. Berarti kita carinya yang kemungkinan sama aja. Ini bisa dikali 1, ini dikali 2. Gitu. Berarti dari sini udah ketahuan nih sebenarnya polanya. Ini dikali 1, ditambah 3, dikurang 1. Dikali 2, ditambah 4, berarti dikurang 2 ya. Nah, berarti yang ini dikali berapa? Ditambah 5, dikurang 3. Berarti di sini dikali 3. Kali 1, kali 2, kali 3, tambah 3, tambah 4, tambah 5, kurang 1, kurang 2, kurang 3. Jadi dari 12 dikurangi 2 adalah 10. Kemudian nanti X-nya 10 dikali 3 adalah 30. Jadi betul ya, X-nya adalah 10. Selanjutnya yang nomor 10. Jika ketemu huruf seperti ini, kita ubah dulu aja ya ke angka. Jadi C itu adalah urutan ketiga di alfabet. F itu 6, E 5, O 8, G itu 7, J 10, I 9, L 12. Ya. Berarti kita tinggal lihat nih polanya. Di sini 3 ke 6. 6 ke 5 itu dikurang 1 ya. Ini ditambah 3, kurang 1, tambah 3, kurang 1, tambah 3. Oke, berarti ini jangan kali 2, tapi tambah 3. Jadi kalau yang kalian belum yakin, belakangan aja. Tambah 3 kurang 1 terus ya, berarti di sini polanya setelah tambah 3 adalah dikurang 1, 12 dikurang 1 adalah 11. Huruf ke-11 di alfabet adalah K. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ya. Nomor 11, suatu pola komunikasi darurat kapal laut dibentuk dengan 4 tiang bendera yang disusun berurutan pada bagian depan kapal. Oke, ceritanya di sini ada tiang benderanya nih. Tiang pertama hanya boleh bendera utama. Berarti di sini hanya bendera utama. Kemudian pada tiang kedua bisa dipasang bendera berwarna biru, kuning, hijau, atau merah. Biru, kuning, hijau, atau merah. Kemudian pada tiang ketiga itu hitam atau putih. Selanjutnya pada tiang keempat hijau, merah, atau jingga. Oke. Nah, berarti kita harus, tanya dulu apa nih? Jika diketahui bendera utama kapal hanya ada satu, berarti ini hanya ada satu, dan tidak ada bendera berwarna sama, maka banyak komunikasi yang mungkin. Berarti nggak boleh ada yang berwarna sama ya, sedangkan di sini di tiang kedua itu boleh hijau, boleh merah, di tiang keempat juga boleh hijau, boleh merah. Yang penting berarti kedua tiang tersebut tidak boleh menggunakan bendera yang sama bersamaan. Ya, berarti di sini kita buat kemungkinan pertama. Kita paling dari tiang belakang dulu aja ya, yang samaan nih dengan tiang kedua. Kalau misalnya di tiang keempat ini kita mau pakainya jingga aja deh, gitu. Karena hijau dan merahnya itu sama ya. Jadi kemungkinan pertama jika yang digunakan bukan bendera yang berwarna sama. Berarti kan hanya ada satu ya, jingga.
Kemudian di tiang kedua itu hitam atau putih, punya dua kemungkinan yang dipilih. Nah, kemudian yang di tiang kedua, tadi kan yang di tiang keempat itu menggunakan bendera yang tidak sama ya. Hingga artinya hijau dan merahnya kan nggak dipakai. Berarti di tiang kedua ini bisa dipilih hijau atau merahnya ya. Jadi ada 4 kemungkinan. Bisa dipilih semua. Kemudian di bendera yang pertamanya hanya ada 1. Ini kita kalikan hasilnya 8. Kemudian tadi kan kemungkinan pertama itu jika yang digunakan tiang keempat yang warnanya berbeda. Sekarang kemungkinan kedua jika yang digunakan warnanya itu bendera yang sama. Berarti di sini hijau atau merah kan yang sama ya. Ada 2 kemungkinan bendera yang dipilih antara hijau atau merah. Kemudian di tiang ketiga itu hitam atau putih ya, tetap 2. Nah, kemudian di tiang yang kedua, karena hijau atau merah salah satunya sudah digunakan di tiang yang keempat, maka tinggal 1 kan pilihannya. Kalau dia gunakan hijau, berarti tinggal merah, biru, kuning. Kalau dia gunakan merah, tinggal biru, kuning, hijau. Jadi hanya tinggal 3 pilihan warna. Di tiang yang pertama itu 1. Jadi kalau kita kalikan hasilnya 12. Jadi total semua pola komunikasinya ada 20. Kak, Ya? kok yang pas di K2, yang pas di tiang 2, hijau sama merahnya pilih salah satu sih Kak, nggak pilih semuanya. Kan tadi untuk jadi kemungkinan kedua itu kita yang di tiang keempatnya menggunakan hijau atau merah. 2 pilihan warna ini kan yang dipakai ya. Jadi kan tadi kan jingga tuh pilihan pertama. Nah, berarti yang sekarang itu kalau mau pakai bendera yang warnanya sama kan, berarti kan antara hijau atau merah nih. 2 nih pilihannya, tulis di sini 2. Nah, karena kan antara 2 pilihan ini bisa makainya hijau aja, ya kan, sedangkan hijaunya dipasang nih. Berarti yang di sini hijaunya tuh nggak boleh dipilih lagi, karena nanti kalau dipilih lagi dia jadi sama warnanya. Jadi dia dipasang hijau, hijau yang ini nggak boleh dipasang. Jadinya pilihannya tinggal biru, kuning, sama merah. Kalau dia pasangnya merah, berarti kan merah yang di sini nih nggak dipasang ya, berarti hijaunya masih boleh dipilih. Jadi makanya 3 juga gitu. Berarti dia permutasi dong, kan bisa milih Kak. Bisa ini, Kenapa? kemudian bisa itu Kak. Permutasi berarti. Iya, jadinya. Maksudnya gini loh, bisa ini setnya gimana? Maksudnya kan kalau yang tiang keempat tuh yang dipilih hijau tuh Kak. Berarti tiang 2 kan nggak hijau ya Kak, merah kan yang dipilih. Nah, berarti kemungkinan ketiganya bisa bolak-balik dong Kak, bisa tukeran dong, bisa jadi merah aja gitu, nggak jadi hijau. Iya, jadi kalau misalkan tukeran, jadi di sini kalau misalkan dipakainya merah, berarti kan ini hijau kan? Kalau di sini dipakainya hijau, ini juga bisa merah dipilih kan? Ya nggak? Iya. Jadi makanya di sini ada gimana? Iya deng. Gimana? Bener deng, bener. Ya. Kita lanjut nomor 12. Oke, di sini gambar di atas adalah sebuah persegi bersisi 8 cm yang dilipat hingga sudut B berada tepat di sisi AC, di tengah sisi AC maksudnya. Oke, jadi sebelum dilipat, ini adalah bentuknya persegi ya. Nah, jadi ini bentuk awalnya seperti ini. Oke, berarti di sininya B, di sini F. Oke, kemudian B-nya dilipat. Ini sisinya adalah 8 cm semua nih. Nah, karena titik B ini yang dari ujung ini dilipat ke atas, dan katanya di sini tepat di tengah. Artinya membagi 2 sisinya sama panjang kan? Ini 4 dan 4. Oke, kemudian kalau misalnya kita mau mencari apa lagi? Oke, kita belum banyak yang belum kita tahu sisinya ya. Berarti kita dari paling pinggir sini dulu aja deh. Nah, kita lihat di sini kalau A dari B-nya adalah 8, ini kan kita masalahnya ada 2 sisi yang belum diketahui ya.
Jadi kita misalkan aja kalau AD-nya itu P, berarti D ke B-nya tinggal 8 min P kan? Berarti di sini D ke B-nya adalah 8 min P. Oke? Karena di sini persegi pasti dia siku-siku. Jadi nanti kita gunakan Pitagoras nih untuk segitiga yang ABD. Jadi untuk segitiga ABD, nggak usah deh digambar aja sebentar. Jadi ini yang pertama ya, kita lihat segitiga ABD. Ini 4, ini P, ini 8 min P. Kita mau mencari nilai P-nya menggunakan Pitagoras ya. Jadinya 4 kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 8 min P kuadrat. 16 ditambah P kuadrat ini sama dengan 64 min 16P plus P kuadrat. P kuadrat coret ya. Kemudian 16P-nya pindah ke kiri, jadi 16P sama dengan 16-nya pindah ke kanan, jadi 64 dikurang 16, berapa? 48. Jadi di sini dapat P-nya sama dengan 3. P-nya 3. Berarti kalau P-nya 3 nih akan hapus sebelah sini ya. Jadi ini 3 dan berapa? 5 ya? Berarti ini AD-nya 3, BD-nya 5. Oke. Selanjutnya, di sini kan ada 2 segitiga siku-siku nih ya. Segitiga BAD dan segitiga BCE. Sama di sini BCE juga kita ada 2 yang belum diketahui. Tapi kan kalau tadi kan gampang ya, AD dengan DB itu dijumlahkan 8, kalau ini kan enggak. Kak minta tolong di mute dulu ya, karena suara Kak mantul jadinya. Oke, berarti sekarang tinggal kita buat perbandingan aja. Jadi ini untuk yang langkah keduanya, kita bandingkan 2 segitiga ya. Yaitu segitiga ADB. Tadi di sininya 4, ini 3, ini 5. Dengan segitiga BCE. Siku-siku di C ya. Oke, tadi yang sudah diketahui adalah BC-nya. BC-nya itu 4 di sini. Oke. Berarti sekarang kita mau mencari CE. CE dulu ya. Berarti ini CE bandingnya dengan AB kan? Kemudian nanti CB dengan AD. Maka di sini CE per 4 itu sama dengan CB-nya 4 per 3. Jadi dapat CE-nya sama dengan 16 per 3. Kemudian kalau kita mau mencari BE, berarti BE itu bandingnya dengan DB kan, 5, nanti di sini CB-nya dengan AD, 4 per 3. Berarti BE per 5 sama dengan 4 per 3 juga. Jadi di sini dapat BE-nya sama dengan 20 per 3. Tadi CE-nya adalah 16 per 3, kemudian BE-nya 20 per 3. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, tadi B ke F nih, kita lihat B ke F. B ke F itu kan tadinya kan dia adalah sisi bawahnya persegi ya, berarti kan 8. Berarti kalau B ke F 8, B ke E-nya 20 per 3, kita bisa mencari EF ya. Berarti ini langkah ketiganya untuk mencari EF, itu adalah tinggal BF dikurangi BE. Berarti tadi BF-nya itu 8 karena sisi persegi, dikurangi BE-nya 20 per 3. Jadi di sini 24 per 3 dikurangi 20 per 3, jadinya EF-nya sama dengan 4 per 3. Ya, dapat EF-nya 4 per 3. Ini kan siku-siku juga ya.
Berarti sekarang kita untuk mencari FG, tinggal kita bandingkan lagi saja. Ini langkah keempat, bandingkan dua segitiga lagi. Sekarang segitiga BCE. Tadi di sini B, C, E. Tadi BC-nya itu 4, CE-nya itu 16/3, BE-nya itu 20/3. Kemudian dengan segitiga EFG. Tadi kita yang udah tahu FE-nya ya, 4/3. Nah, berarti karena yang ditanya tadi adalah jarak FG nih, kita bisa ya buat perbandingan FG nanti dengan BC 4, FE dengan CE. Nanti dibuat di sini FG per 4 itu sama dengan 4/3 per 16/3. Jadi di sini FG sama dengan 4-nya kali ke sana ya, jadi 16/3 per 16/3, maka FG-nya sama dengan 1. Ini agak panjang ya, kakak belum nemu cara yang lebih singkatnya. Nah, itu kenapa sisi segitiganya yang dibandingin? Salah taunya gimana? Banding Kenapa? mana banding mananya itu gimana? Sisi segitiga. Ya, yang mana nih? Yang nomor yang kedua apa yang keempat? Oh, yang kedua. Oke, tadi kan di sini kan ada A, B, D ya, siku-siku di B kan? Siku-siku di A. Kemudian dengan B, C, E. Ini jadi kan biar segitiganya menghadapnya sama nih, ini kakak putar nih ke sana. Ya, jadi diputar nih berlawanan arah jarum jam ya. Jadinya C-nya jadi di sini, E-nya jadi di sini, C-nya jadi di sini, B-nya di bawah, gitu kan? Nah, kalau untuk membandingkan ya gitu, yang atas segitiga yang ini dengan yang atas segitiga yang ini. Gitu. Jadi di sini CE dengan AB, maka CE per 4. Kemudian kalau di sini sisi sebelah kirinya, ini juga dengan sisi sebelah kirinya. Di sini CB-nya 4, AD-nya 3, tinggal dikali silang. Atau nanti 4-nya langsung pindah ke sana aja dikali ya. Jadi CE-nya sama dengan 16/3. Jadi intinya ini kenapa tiba-tiba jadi gini, diputar aja biar sama. Jadi kan kalau sama membandingkannya mudah, atas dengan atas, miring dengan miring gitu ya, yang sebelah kiri dengan yang kiri. Kak mau nanya kak, Ya, itu cara kita bisa tahu segitiganya itu sebanding atau enggaknya dari mana ya kak? karena ini kan segitiga apa namanya nih, siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku kalau misalkan kita bandingkan biasanya sama. Karena kan siku-siku itu biasanya memenuhi Pitagoras kan. Jadi kalau dia siku-siku, ini siku-siku biasanya itu bisa dibandingkan karena dia keduanya sama-sama siku-siku. Kecuali kalau segitiga sama apa ya? Sama kaki gitu, itu belum tentu. Oke, makasih kak. Oke. Kak, berarti yang 4 BCE boleh diganti dengan ABD, Kak ya? Yang mana? Yang 4 segitiga BCE boleh diganti dengan ABD. Boleh diganti. Oh, boleh. Oke, Jadi di Kak. sini BC kita membandingkannya GFE dengan ABD gitu ya. Boleh ya. Terus nggak apa itu nanti hasilnya sama juga. Kalau misalkan kamu mau coba diganti langsung sekarang nggak masalah. Oke, ada lagi? Oke. Kita lanjutkan dulu ya, nomor 13. Dengan X bukan 2 dan negatif sepertiga. Nah, di sini berarti intinya yang ruas sebelah kiri nilainya sama dengan ruas sebelah kanan. Kita tulis di sini X kuadrat plus AX min 6 per. Ini nanti difaktorkan dulu ya. Ini X plus B per 3X plus 1. Oke, ini kita faktorkan berapa jadinya nih yang bawah?
3x plus 1 dikali dengan x min 2, ya. Oke, karena di sini ada 3x plus 1, 3x plus 1, coret ya. Nanti x min 2-nya tinggal pindah ruas ke kanan, jadinya x kuadrat plus ax min 6 sama dengan x min 2 dikali dengan x plus b. X kuadrat plus ax min 6 sama dengan, ini kali pelangi, jadinya x kuadrat x kali b plus bx min 2x min 2b. X kuadrat plus ax min 6 itu sama dengan x kuadrat plus b min 2x min 2b. Oke. Bentuknya sudah sama, tinggal kita samakan saja koefisiennya. Ini kan x kuadrat dengan x kuadrat sudah sama ya, koefisiennya 1. Nah, berarti di sini a ini sama dengan b min 2, min 6 itu sama dengan min 2b. Oke, berarti min 2b itu sama dengan min 6, maka b-nya sama dengan 3. Selanjutnya, A-nya itu sama dengan B min 2. A-nya sama dengan B-nya 3. Berarti 3 min 2, maka A-nya sama dengan 1. Yang ditanya adalah A ditambah B, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Lanjut ya. Nomor 14. Bilangan 3 digit ABC yang bernilai 400-an dan habis dibagi 12. Oke, bilangan 3 digit, berarti setelah 400 nih, yang bisa habis dibagi 12 itu adalah 408. Dan habis dibagi 12 artinya kelipatan 12 ya. Berarti di sini 420, 432, 444, 456, 468, 480, dan 492. Udah ya, berarti kan bilangan 400-an, setelah ini adalah 500. Katanya di sini jika ABC ditambah CBA. Berarti kalau ABC-nya 408, berarti CBA kan dibalik nih, jadi 804, 024, 234, 444, 654, 864, 084, 294. Ini kita jumlahkan. Jika ABC dan CBA akan menghasilkan bilangan 3 digit, artinya bilangan ratusan. Untuk yang pertama ini ribuan, nggak perlu dijumlahkan ya, langsung aja kita fokus ke yang ratusan. Ini 666, 888. Ini ribuan, ini ribuan. Ini 4, 6, 5, 8, 7. Katanya di sini bilangan ratusan dan satuannya bernilai sama. Yang ratusan sama satuannya sama itu hanya 3 bilangan ini saja. Tapi yang ada di pilihan adalah 666 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya yang nomor 15. Jika N sama dengan 2019 pangkat 2021 ditambah 2021 pangkat 2023 ditambah 2025 ditambah 2017. Di mana P merupakan digit satuan dari N. Jadi kita nggak perlu tahu berapa total semua nilainya, kita hanya perlu digit satuannya saja, seperti angka terakhirnya. Di mana Q-nya 7. Oke. Kita kerjakan dulu satu-satu ya dari sini. Berarti di sini 2019 pangkat 2021. Oke, karena kita hanya butuh digit satuannya, berarti kan ini 2019 pangkat 2021. Kita lihat aja nih belakangnya. Ya, 9 pangkat 2021 itu berapa belakangnya. Nah, kalian harus tahu polanya. Kalau misalkan 9 pangkat 1 itu kan 9. Belakangnya pasti 9. 9 pangkat 2 itu 81. 9 pangkat 3 itu 729. 9 pangkat 4 itu dikali 9 berapa nih?
729 dikali 9, 1, 8, 18 tambah 8, 26, 2, 63, 65 ya. 6.561 dan seterusnya ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini lihat, jika 9 pangkat 1 dan pangkat 3 atau pangkatnya ganjil. Kalau pangkat ganjil itu satuannya 9. Kalau di sini 9 pangkat 2, 9 pangkat 4, atau 9 pangkat genap, satuannya adalah 1 ya. Ini kalau kalian teruskan itu polanya nanti sama. Berarti di sini 9 pangkat 2021, di mana 2021 adalah angka ganjil, jadi pasti nanti belakangnya 9 ya. Jadi nanti hasilnya sekian banyak dan satuannya 9. Oke, selanjutnya yang kedua. Itu ada 2021 pangkat 2023. Sama ya, kita lihat aja nih belakangnya. 1 dipangkatkan berapapun pasti nanti belakangnya 1 kan ya. Jadi di sini hasilnya banyak, pasti nanti belakangnya 1. Kemudian 2025 pangkat 2017. Kita lihat belakangnya itu 5. 5 pangkat 15, pangkat 225, pangkat 3 125. Belakangnya selalu 5. Jadi di sini satuannya selalu 5. Nah, terus dijumlahkan katanya hasilnya. Baik, tadi di sini hasilnya satuannya 9, kemudian dengan hasil satuannya 1, ini satuannya 5, dijumlahkan, berarti ini 5, 1, gitu ya, ini depannya banyak. Artinya di sini satuannya adalah 5, maka ini adalah P-nya, Q-nya 7, ya, jadi P-nya kurang dari. Lanjut ya, nomor 16. Pada gambar di atas, AC adalah diameter. Oke, di sini AC adalah diameter, ya. Ini kalian juga harus ingat, jika ada sudut keliling, ini sudut keliling ya namanya, yang menghadap diameter. Jadi ini sudut keliling, di depannya itu diameter. Pasti sudut tersebut besarnya 90 derajat. Jadi di sini pasti siku-siku karena dia menghadap diameter. Oke, nah berarti kalau kalian perhatikan segitiga ABC, ya segitiga ABC itu kan jumlah sudutnya semuanya kalau dijumlahkan 180 kan? Berarti 2P ditambah 3P ditambah 90 derajat itu hasilnya adalah 180. Berarti di sini 5P-nya sama dengan 90, maka P-nya 90 bagi 5 adalah 18 derajat. Oke, kemudian sekarang kita lihat yang bawahnya nih. Nah, ini kan itu nggak menghadap ini ya, karena dia sudutnya itu menghadapnya ke sini nih. Jadi dia tidak menghadap, artinya dia bukan siku-siku. Kalian juga harus tahu juga jika ada 2 sudut keliling yang saling berhadapan. Jadi ini kan sudut nggak boleh pakai suara. Sudut keliling nih, ini berhadapan dengan ini kan ya. Nah, artinya jika Asik duduk. Suaranya mana? Suara. Sudah kafe.
Nanti mata ikan. Mata ikan. Panggil kaki jangan nanti. Mata ikan. Iya, mata ikan. Nanti, pegang dulu. X sama dengan Y min 5 dikuadratkan boleh ya? Jadi langsung. Nah, kemudian manakah pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Kita cek dulu yang pertama. Pernyataan pertama, FY memotong sumbu X positif. Oke, kalian harus ingat jika memotong sumbu X artinya Y-nya 0 ya. Berarti di sini untuk pernyataan yang pertama memotong sumbu X berarti Y-nya 0, kita substitusikan ke X sama dengan 0 min 5 dikuadratkan. Berarti di sini X-nya 25 kan? Berarti titiknya 25,0. Berarti kalau misalkan digambar nih 25,0 tuh di sini. Artinya di sini di sebelah kanan adalah sumbu X positif kan, sebelah kiri negatif. Berarti pernyataan pertama benar. Ya. Karena dia memotong sumbu X positif di sebelah kanan. Nah, karena pernyataan 1 benar, pernyataan 3 pasti benar ya. Berarti memotong sumbu X. Kemudian kita cek sekarang di pernyataan yang kedua. Semua titik yang memenuhi fungsi di atas berada di sebelah kanan sumbu Y. Oke, jadi coba kita cek yang pernyataan yang kedua. Kalau misalnya semua titik yang memenuhi fungsi di atas berada di sebelah kanan. Berarti kita coba ngecek deh. Kan kalau sebelah kanan berarti di sini ya. Coba kita cek kira-kira titik bukan di kanan sumbu Y, tepat di sumbu Y nih. Kalau misalnya tepat di sumbu Y itu benar, berarti di sini yang pernyataan keduanya salah ya. Kita coba cek dulu. Kalau misalnya tepat di sumbu Y, berarti kan X-nya sama dengan 0 kan? Berarti kita buat dulu di sini saat X-nya sama dengan 0. Itu berarti 0 sama dengan Y min 5 dikuadratkan. Berarti di sini sama-sama dikuadratkan, jadi 0 sama dengan Y min 5, maka Y-nya sama dengan 5. Oh, ternyata benar. Artinya, yang nomor 2 tuh katanya berada di sebelah kanan sumbu Y. Sebenarnya nggak selalu di sebelah kanan. Buktinya ini saat tepat di sumbu Y aja benar. Jawabannya ada. Jadi saat di sini X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini ya titiknya. Nah, ini kan berarti yang nomor 2 titiknya di sini nih. Artinya dia bukan di sebelah kanan sumbu Y, tapi tepat di sumbu Y. Artinya yang pernyataan nomor 2-nya
salah. Ya udah, berarti kalau gitu karena 2 salah, jadi jawabannya 1 dan 3 saja yang benar. Gimana, paham nggak? Kak mau nanya nih Kak, Ya. yang pernyataan 3 itu penjelasannya gimana ya Kak? Grafik FY berupa parabola karena di sini dalam bentuk kuadrat. Kalau kuadrat itu parabola pasti. Oh iya Kak, terima kasih. Ya. Yang nomor 4-nya gimana, Kak? FY memotong sumbu Y di 2 titik yang berbeda. Oke, berarti di sini memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti kan X-nya sama dengan 0 ya? Berarti saat X-nya 0, tadi kan Y-nya 5 aja nih. Artinya udah jawabannya cuma 1 doang, Y-nya 5. Dia hanya memotong di 1 titik, bukan di 2 titik yang berbeda. Kecuali kalau nanti dapat nilai Y-nya 2, berarti dia memotong sumbunya di 2 titik yang berbeda. Tapi ternyata cuma 1 dapatnya, cuma 1 dia di sini aja. Oke, gimana? Paham, Kak. Paham. Kita lanjut nomor 18. Aji mengikuti 9 kali tes uji coba Olimpiade dengan nilai yang mungkin 0 sampai 70. Jika diurutkan dari yang terkecil, urutan kelima adalah 50. Oke, berarti di sini ada 9 kali tes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian urutan kelima itu 50. Ini dari terkecil ke terbesar ya. Manakah di bawah ini yang mungkin menjadi nilai rata-rata Aji? Oke, berarti kan nilai rata-ratanya kemungkinannya akan banyak sekali kan? Tapi kita nggak perlu cari yang mungkin ya. Jadi kita carinya gini. Jadi kan ini nilai minimumnya nih. Ini nilai maksimumnya. Berarti di antara minimum dan maksimum ini akan ada banyak sekali nilai rata-rata yang mungkin didapatkan Aji ya. Jadi kita hanya perlu mencari nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nah, untuk mendapatkan nilai minimum berarti Aji ini mendapatkan nilai yang paling rendah kan? Berarti di sini yang mungkin itu adalah 0 terendahnya. Berarti di sebelah kiri kan dari yang paling kecil nih dapatnya 0, 0, 0, 0. Sampai 70, tapi kita mencari yang paling kecil. Berarti setelah 50 jangan 60, jadi 50 lagi aja. Karena kita mencari kemungkinan terkecilnya ya. Berarti di sini rata-ratanya berapa nih? 50 kali 5, 250 dibagi dengan 9. 250 bagi 9 itu dapat 2. 30 bagi 9 dapat 7. Udah ya, berarti 777 kan? Nah, kemudian sekarang kita cari nilai maksimumnya ya, kemungkinannya dari 9 kali tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Urutan kelimanya adalah 50. Kalau kita mau mencari nilai maksimal, berarti sebelum 50 tuh nilai tertingginya kemungkinannya 50 juga kan? Setelah 50 berarti 70. Nah, berarti di sini rata-ratanya 50 kali 4, 250 ditambah 280, 530. Dibagi dengan 9, 53 dibagi 9 itu dapat 5 ya, 45. 8 bagi ya 8 sudah 888. Oke. Berarti nilainya Aji itu di antara 27,77 terendahnya sampai 58,88 tertingginya. Jadi di antara itu mungkin jadi nilai rata-rata Aji. Nah, berarti di sini yang mungkin jadi nilai rata-rata Aji kan 28 mungkin ya, karena di setelah 27 ini juga mungkin, ini mungkin. Sedangkan 59 nggak mungkin karena maksimalnya hanya 58,88. Jadi jawabannya itu yang A. Kak, itu polanya emang selalu gitu ya, Kak? Pola apa? Pola yang misalnya kurang, kalau mau minimum kurang dari 50, 000, kalau lebih 50 gitu. Itu juga yang bawahnya. Ya, karena ini kita kan mau mencari nilai terkecilnya kan. Jadi
sebelum kan kalau misalkan ini kan urutan nih ya dari yang terkecil hingga yang terbesar nih. Jadi kita mau ambil nilai yang paling kecil sekali, berarti kan 0 nih pasti. Nah ini juga harus yang kecil, tapi kan nggak mungkin di bawah 50 karena dia ada di sebelah kanannya kan urutan dari paling terbesar gitu ya. Kalau kita ambil 60 dia padahal masih bisa 50 nih di sini. Gitu. Jadi kita pokoknya ambil nilai yang terkecil antara 0 sampai 50, di sebelah kirinya itu berarti 0, sebelah kanannya berarti 50 karena kita mau ambil nilai terkecilnya. Kak, mau nanya, yang uji coba kedua kenapa nggak pakai 60? Karena kan ini kita mau mencari nilai maksimal. Maksimalnya kan 70, kalau 60 berarti belum maksimal dong, karena dia masih mungkin dapat 65, dapat 70 gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Pak, maaf tadi yang 59 kenapa nggak dipakai, Kak? Kenapa? Yang 59 kenapa salah tadi? Karena maksimalnya nilainya hanya 58,88. Seandainya dia dapat nilai terbaik pun segini, itu nilainya hanya 58,88. Jadi 59 kan udah kelewatin nilai maksimumnya dia yang didapatin. Oke, kasih Kak. Ya, oke. Ini waktunya udah lewat ya? Iya Kak. Oke. Kalian udah tatap muka belum sama pengajar TPS-nya di lokasi? Belum. Belum Kak. Belum nggak? Belum ya. Oke. Tadi aku lanjutin dulu ya 2 soal ya. Iya, Kak. Jadi di sini diketahui siswa laki-laki kelas 12 sebuah sekolah sebanyak 70 orang. Ini kalian nanti lanjutin ya. Jadi ini kalau nomor 19 ini kalian gunakan apa namanya? Diagram Venn, oke? Nanti kayaknya ini bakal lewat jauh kalau misalkan dilanjutkan. Jadi di sini semestanya 70, di sini nanti ada yang suka sepak bola dan suka bola. Gitu. Di tengah-tengahnya itu X, kita belum tahu berapa yang suka keduanya. Kemudian Y itu adalah yang tidak suka keduanya, ya. Di sini yang sepak bola itu ada 30 orang. Kemudian yang basket itu ada 25 orang. Oke? Nah, kita kan mau mencari nilai X dan nilai Y. Kita mau mencari yang tidak suka keduanya berapa nilai X ya. Kita mau mencari berapa nilai X-nya di sini. Sedangkan nilai Y-nya itu belum diketahui kan? Kita bisa mendapatkan nilai X jika nilai Y-nya sudah diketahui. Nah, sekarang kita cek di sini. Yang pernyataan pertama itu kan Y-nya kurang dari 3. Di mana kurang dari 3 itu bisa 2, bisa 1, ya nggak? Bisa 0. Nah, kalau misalnya Y-nya 2, pasti nanti hasil X-nya beda. Kalau Y-nya 1, nanti hasil X-nya beda lagi kan? Nah, artinya kalau Y-nya kurang dari 3 tuh banyak kemungkinan nilai X-nya. Artinya pernyataan pertama tidak cukup. Oke? Jadi karena banyak kemungkinan jawaban. Jadi 1 tidak cukup. Kemudian sekarang yang Y adalah bilangan prima genap. Bilangan prima genap itu cuma ada 1, ya kan? 2 kan? Artinya kalau kita dapat Y-nya, pasti nanti kita dapat nilai X-nya. Oke, menggunakan rumus diagram Venn ya. Ini sebenarnya nggak perlu dicek sih. Yang penting kalian tahu kalau Y-nya udah ketemu, pasti nanti nilai X-nya ketemu. Kan Y-nya cuma 2 nih, berarti nanti nilai X-nya juga cuma ada 1 kemungkinannya. Jadi, pernyataan 2 saja cukup, sedangkan pernyataan 1 tidak cukup. Gimana? Paham nggak? Paham. Oke. Lanjut ya. Nomor 20. Apakah garis Y sama dengan MX min C melewati kuadran 2? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, di sini. Ini untuk di pernyataan 1, ini untuk pernyataan 2. Oke, untuk pernyataan 1, di sini katanya M-nya itu lebih dari 0. Berarti kan gradiennya positif ya. Kalau gradiennya positif, pastikan garisnya itu ke kanan seperti ini. Tapi nggak diketahui di mananya. Artinya banyak kemungkinannya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Ada banyak lah kemungkinannya. Kalau yang pertama nih, ini yang A. Ini kan kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Kalau garis yang A, itu pasti melewati kuadran 2. Garis yang B enggak, yang C enggak. Artinya, kalau gradiennya ke kanan itu banyak kemungkinannya. Bisa melewati, bisa tidak.
Artinya pernyataan pertama tidak cukup. Kemudian untuk yang nomor pernyataan kedua, di sini C-nya lebih dari 0. C itu untuk titik potong pada sumbu Y ya. Jadi kalau C-nya lebih dari 0, itu berarti kan C-nya positif ya. Tapi di sininya negatif nih. Berarti dia memotong sumbu Y negatif. Nanti kalau C-nya sama dengan 0, memotong di pusat koordinat. Kalau Y-nya lebih dari 0, tapi di sini positif ya. Jadi kalau positif, berarti nanti C-nya positif, itu nanti dia memotong di sumbu Y positif. Nah, karena di sini C-nya negatif, berarti dia memotong di sumbu Y negatif di sini. Tapi nggak diketahui gradiennya positif atau negatif. Kalau positif, hadapnya ke sana. Kalau negatif, berarti hadapnya ke sini kan? Artinya punya dua kemungkinan. Di kemungkinan yang pertama tadi ini tidak melewati kuadran 2. Sedangkan kalau di kemungkinan yang ini dia melewati kuadran 2. Artinya pernyataan kedua juga tidak cukup kan? Karena ada dua kemungkinan. Nah, sekarang kita gabungin. M-nya positif dan C-nya lebih dari 0. Jadi tadi memotong sumbu Y negatif dan gradiennya positif. Berarti kita pilih yang ini kan, yang ke kanan. Artinya cuma ada satu nih. Berarti dia tidak melewati kuadran 2. Artinya kan udah punya nih jawabannya ya. Berarti kita harus menggunakan dua pernyataan agar dapat menjawab pertanyaan. Kali kau. Tuh. Oke, sudah?